Hari ini bertemu dua sayyid. Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat. Sayyidul Syuhur, induk dari segala bulan, Ramadan. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, induk dari segala nabi dan rasul, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sahabat, kawan, tetangga, handai tolan yang amat sangat ingin sampai ke hari yang baik mulia ini, tapi mereka tidak sampai. 2 bulan yang lalu mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rajab dia dapat, Sya'ban dia bertemu, Ramadan dia tidak berjumpa. Tak tak sayangkah Allah kepada mereka? Kita husnuzan, anda inda husni dhanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku padaku. Allah sangat sayang pada mereka. Saking sayangnya Allah kepada mereka, dipercepat pertemuan mereka dengan Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Allah juga masih sayang dengan kita. Dosa kita terlalu banyak untuk jumpa dengan Allah. Umurmu aku panjangkan supaya berjumpa engkau dengan Ramadan, supaya bersih engkau dari segala silap, salah dan dosa. Semuanya baik. Ajaban li amril mu'min, orang beriman itu mengagumkan. Ajaban, ajib. In asabathu sarra, kalau yang datang menyenangkan hatinya, umurnya panjang, badannya sehat, rezekinya melimpah ruah, syakar, dia bersyukur, karena khairan lahu, itu baik bagi dia. In asabathu dharra, kalau yang datang itu kesempitan, kesusahan, kematian, kesakitan, sabar, dia bersabar, karena khairan lahu, itu pun baik bagi dia. Kalau dia bersyukur, apa balasannya? La in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur tambah. Kalau dia sabar, apa balasannya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, orang yang sabar diberikan balasan bighairi hisab. Tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman mendekatkan diri kepada Allah, terombang-ambing, dipukul ombak, dipas gelombang, terbang dengan 2 sayap. Sayap sabar, sayap syukur, sayap ridha, sayap qanaah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah. Antara rukun khutbah, khatib mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur dengan ucapan, menggerakkan anak lidah, Alhamdulillah. Bersyukur dengan perbuatan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau kau dipanggil melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menyebut nama Allah, agungkan asma Allah, datang ke rumah Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Transaksi apapun tinggalkan. Pejabat dengan kekuasaannya meninggalkan kantor siang ini. Dosen dengan mahasiswanya meninggalkan ruang kelas. Adapun orang-orang yang memang tak dapat meninggalkan, mereka diberikan Allah rukhsah, keringanan. Berkumandang suara azan masuk dari celah-celah jendela, ditembus dari atas menara, masuk ke telinga mereka yang terbaring di seberang sana. Rumah sakit meleleh air mata andai dapat melaksanakan salat Jumat, tapi masa lalu tak dapat diulang kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat, lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang kembali. Ada pula saudara-saudara kita di dalam masa tahanan, di dalam masa kesulitan, berdesak-desakan mereka dalam lembaga pemasyarakatan, penjara. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mesti mengeluarkan beberapa lembaran uang untuk dapat pergi, yang selama ini bebas mau beribadah, tapi dia tidak magu untuk melangkahkan tangan, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki. Hari ini baru dia sadar, begitulah beratnya, begitulah sulitnya. Maka manusia baru tahu syukur nikmat setelah nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dulu engkau bebas untuk ke masjid, ketika engkau bebas melangkahkan kaki tanganmu, sampai masanya kebebasan itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang masih juga melakukan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah
taubatlah taubatan nasuha, taubat sebenar-benar taubat. Man hurima khairuhu faqad hurim. Siapa yang tidak melaksanakan perbuatan baik di bulan ini, mustahil dia akan dapat kebaikan di bulan lain. Andai di bulan ini dia tidak berzikir, bagaimana dengan di bulan luar Ramadan? Andai di bulan ini dia tidak salat, bagaimana dengan di bulan yang lain? Andai di bulan ini dia tidak bersedekah, apalagi di bulan yang lain. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Senyata-nyatanya dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini hati masih lembut datang bersimpuh sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia menempelkan keningnya ke lantai bersimpuh. Aku adalah orang yang banyak buat dosa, keluar dari mulutnya astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan diri memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya diberikan Allah jalan keluar setiap masalah hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apa yang membuat kita masih hidup hari ini? Karena Allah masih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diawali ayat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim Jabbar, tidak diawali ayat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim Qahar, tapi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan kuasanya, kudrat iradatnya, para pendosa itu sudah lama mati kalau dia berkehendak. Cukup dia perintahkan satu malaikat memekikkan suara, memecahkan gendang telinga, menghancurkan, leburkan dunia, tapi dia masih sayang. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak akan menurunkan azab selama Muhammad ada bersama mereka. Tapi dia tidak lagi ada bersama kita, dia sudah lama pergi. Kenapa belum turun juga? Kenapa azab tidak datang? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak menurunkan azab karena mulut mereka masih astagfirullah. Kita hidup menumpang tuah, kita sangka kita lah yang menyebabkan azab ini tidak turun. Ada orang-orang tua suci hati mereka, lidah mereka sebelum azan subuh berkumandang, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu suhur, di waktu sahur mereka beristighfar. Itulah sesungguhnya yang menunda azab itu tiba, bukan karena kita yang banyak bergelimang dosa. Ada anak-anak kecil yang belum berdosa, ada ibu-ibu tua renta yang anaknya saleh dan salehah, ada orang-orang penghafal Al-Quran. Mereka lah yang menahan azab itu, bukan karena kita. Kita terlalu banyak memancing kemurkaan, kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di antara nikmat terbesar, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kelak kau semua akan ditanya 'anil na'im, nikmat yang kuberikan dulu kemana kau pakai? Siapa yang dapat menghitung hembusan nafas? Siapa yang dapat menghitung detak jantung? Siapa yang dapat menghitung berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang? Siapa yang dapat menghitung segala nikmat? Wa in ta'udu ni'matallah, kalau kau hitung nikmat Allah la tuhsuha, kau tak dapat menghitungnya. Tapi kelak semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah. Berapa pertanyaan Allah? Sebanyak nikmat yang kau terima. La tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia disoal. Apa soalannya? Soalan tidak dapat kita ketahui kecuali dari dia yang dipilih oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia bicara bukan mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang berkata. Apa dia katakan? Yang ditanya Allah pertama kali, an umrihi fima afnah, umur yang kuberikan kepadamu kemana kau pakai? Azan maghrib nanti berkumandang, 48 jam kita sudah berada di bulan agung mulia ini. Kemana saja pergi 48 jam itu kau pakai?
Bila kita dapat menjawab, aku pakai dengan salat tahajud, salat sunat duha, salat sunat witir, salat sunat tarawih, salat sunat isyraq, salat sunat awabin, salat qabliyah, salat sunat ba'diyah. Alhamdulillah, 48 jam sudah aku berikan kepada engkau. Bila kita dapat menjawab, aku sudah membaca Al-Quran, merenungkan isi Al-Quran, muhasabah, introspeksi diri. Alhamdulillah, 48 jam aku berikan, kemana kau pakai? Kelak semua akan ditanya, sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur nikmat Allah. Hari ini hati masih lembut menjawab panggilan azan, berkumpul di tempat terbaik masjid bersama orang-orang baik, shaimin, orang puasa, kabul doanya, mendengarkan yang paling baik firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana masih ada saudara marah yang bergelimang dosa, tak tahu entah kapan tiba masanya, sampai akhirnya malaikat maut tiba mencabut nyawanya dengan satu kali sentapan, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, seperti kambing dikuliti hidup-hidup, menggeletar, bergegar, tapi tak dapat diulang kembali. Tak pernah dia berkata, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan aku menghadapi sakaratul maut. Sampai pada puncaknya, malaikat mencabut nyawa itu keluar dari jasad, mata melotot, meregang nyawa dalam keadaan su'ul khatimah, mati. Hidup ini singkat, 63 tahun, potong masa kanak-kanak, tidur, bekerja, beraktivitas, hilang masa, lama, singkat, pendek, tapi resiko yang akan diterima. Berapa lama kau berada dalam kerak neraka jahannam, khalidina fiha abada. Siapa yang banyak menghabiskan waktu? Anak. Siapa yang banyak menghabiskan waktu? Pasangan hidup. Siapa yang paling banyak menghabiskan waktu? Kawan, sahabat, senda gurau, tertawa, terbahak-bahak. Tertawalah, ismasyita, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai, kau akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kau bawa? Kalau sempat engkau memasukkan beberapa uang dari harta yang kau cari, pergi pagi pulang petang, beringas peras keringat banting tulang, sempat kau berikan kepada anak yatim berbuka puasa, sempat kau berikan kepada panti jompo kain, anaknya sudah mati meninggal dunia, hidup sebatang kara, jauh dari saudara, sempat kau berikan dia pakaian, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Sempat kau belikan nasi kotak, nasi bungkus, kau hantar kepada mereka yang ayahnya dicabut Allah nyawanya, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Sempat kau usap sapu kepalanya, meleleh air matanya, dari air mata yang meleleh itulah turun mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini singkat saudaraku, tapi resiko yang akan kau terima penyesalan panjang. Anas, semua manusia ini tidur, semua manusia ini dalam keadaan lelap. An-nasuniam, manusia tidur. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, saat mereka bangun. Kapan? Ketika nyawa keluar dari badan, ketika ruh tercabut dari jasad. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, barulah mereka terbangun dari tidur panjang, terbangun dari lelap, terbangun dari mengigau. Oh, ternyata aku kaya, tapi dalam mimpi saja. Ternyata aku punya kuasa, tapi hanya mengigau igauan lamunan panjang. Lalu mana yang kau bawa? Kalau pernah kau langkahkan kaki ke rumah Allah, solat tarawih berjamaah, solat witir bersama sahabat, andai tolan anak keluarga, sempat kau buka agak satu dua buka surat, sempat kau berikan titipkan hartamu di jalan Allah, itulah yang datang menolong. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa hari esok menanti menunggu di hadapan Allah. Yatsma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ramai.
karangan bunga sejauh mata memandang. Andai tolan sahabat kerabat datang menetes air mata, tapi yang mau masuk ke dalam wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu saja. Harta pulang, keluarga pulang, semua yang kau cari tinggal akan dibagi oleh ahli waris, tercabik-cabik berkeping tak tersisa. Kalau pernah kau berikan 1, 2, 3 keran air sumur bor menetes seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Kalau pernah kau berikan atap, tirai, lantai, keramik, kubah masjid, akan menjadi lantai permadani melapangkan liang kubur lahatmu. Tapi selama ini kau sombong angkuh, jangankan untuk membantu, jangankan untuk menolong, menatap pun jijik dan hina. Hari ini kau berada dalam tempat kehinaan. Engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Rumah itu engkau yang membuat, engkau yang membeli tanahnya, engkau yang mencari insinyurnya. Tapi sampai masanya sejengkal pun tidak ada di antara relung tempat ruang rumah itu bersedia menampung engkau. Akhirnya kau dibawa ke masjid. Mereka berkata, bawa jenazah itu ke dalam. Selama ini mereka menyambut tanganmu, selama ini mereka mencium memelukmu. Sampai masanya bawa jenazah itu ke dalam. Semakin cepat kita akan hantar dia ke tempat kekal dan abadi. Kau tak akan kembali untuk selamanya. Saat itulah penyesalan tiba, saat itulah mata berbinar. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, balikkan aku lagi ke dunia sebentar saja, sekejap saja. Fa asaddaqa, andai 1 menit aku hidup, andai 1 detik aku hidup, kalau aku beri kau hidup, kau mau apa? Kata Allah. Kalau aku hidupkan kau lagi, kau mau apa? Mereka menjawab, fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Pendek saja jawaban mereka, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku ingin beramal saleh. Yang satu melihat azab, apa kata mereka? Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi keyakinan tak lagi bermakna. Ismasyita, hiduplah sesuka hatimu. Kau mau menumpuk harta, silakan. Kau mau jadi tumpukan kekuasaan jabatan, silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai. Kau tak bernilai, kau tak berharga. Amalmu, hatimu, itulah yang akan menolong di hadapan Allah.